Baiklah, kita masuk pada modul yang ketiga, di mana di sini kita akan membuatkan ataupun menampilkan menampilkan keterangan ya, menampilkan keterangan transaksi peminjaman dengan TUS Bootstrap 5. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan detail pinjam ya, detail pinjam sesuai dengan data yang kita pinjamkan. Nah, jadi dan transaksi peminjaman ya. Nah, kemudian bisa menangani jenis buku apa saja yang dipinjamkan di bagian peminjaman. Nah, jadi sengaja saya kosongkan di sini ya, dimana kita akan melakukan transaksi ya peminjaman di bagian sini. Nah, jadi di bagian sini kan terdapat ya di tanggal pinjam, kemudian di sini ada tanggal kembali, pengunjung, dan status. Jadi diserahkan dan diterima ini sengaja saya kosongkan ya, karena memang pada video yang ini di mana kita akan menampilkan transaksi peminjaman. Di sini saya sengaja dikosongkan. Nah, kemudian di bagian ini nanti kita akan menambahkan sebuah halaman baru di bagian sini nanti di aksinya, yang dimana tujuannya itu untuk menangani proses peminjaman ya. Nah, jadi pada saat kita klik, maka dia menampilkan halaman baru seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kemudian di bagian admin ya, di bagian admin ini kita minimize dulu ya. Di bagian admin ini kita buatkan sebuah file baru dengan nama transaksi PHP. Nah, kemudian kita save, lalu ini coba close dulu ya. Kita arahkan ke bagian beranda, kemudian kita cari data peminjaman. Oh iya, di bagian Chrome ini, di bagian peminjaman ini di bagian diserahkan diterima ini kita ubah dulu ya. Namanya ini ataupun diserahkan diterima ini kita kosongkan dulu terlebih dahulu. Kita refresh. Di bagian ini kita kosongkan dulu ya. Struk diterima. Coba refresh ya, maka tampil seperti ini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya, lalu kemudian di bagian sini
Kemudian di bagian admin ini, di dalamnya kita buatkan sebuah file baru ya, dengan nama transaksi.php ya, seperti ini. Ya, transaksi tadi ini sudah ya. Oh ya, transaksi ini kita letakkan di sini ya. Ini kita hapus dulu. Transaksi. Kemudian kita save. Nah, lalu di file transaksi ini kemudian kita akan menghubungkannya itu di bagian beranda ini. Kita hubungkan di bagian beranda. Lalu kemudian di bagian sini kita arahkan ke bagian jangan saja ya, apa namanya, data peminjaman. Kemudian kita arahkan ke bagian button ya, data peminjaman. Oh ya, ubah data ya, ubah data peminjaman ya, di bagian sini. Nah, jadi di sini kita akan menghubungkan apa namanya, di bagian aksinya ini, di detail ini kita akan menghubungkan ke bagian yang ada di transaksi.php ini, sehingga di sini kita masukkan di bagian dalam pagar ini. Kita hapus pagarnya, tanda pagar, kemudian kita masukkan transaksi.php, kemudian tanda tanya, kemudian kita akan mengirimkan parameter ID ya, yang ini parameter ID. Kita masukkan ID T, kemudian sama dengan, lalu kita ambil yang di ID ya, kita ambil yang ini saja. Kita ambil ini, kemudian kita letakkan persis di belakang ini, di belakang ini. Pastikan, lalu ini kita ubah menjadi ID pinjam. Tag PHP echo variabel D9 ID pinjam, kemudian oke. Lalu kita save as, kita simpan seperti ini. Kemudian kita coba refresh ya di bagian ini, refresh, kemudian kita coba klik di bagian ini. Nah, maka dia membuka halaman baru ya, di bagian apa namanya, transaksi ini. Dia mengirimkan ID yang sudah kita masukkan di sini. Nah, kemudian di sini kita akan membuatkan ataupun memasukkan sessionnya. Nah, supaya pada saat apa namanya, agar tampilan ataupun halaman ini tidak gampang masuk untuk dilakukan. Nah, jadi tujuan dari session ini dimana agar mengunci dari halaman transaksi ini supaya halamannya ini tidak begitu saja untuk masuk seperti ini. Nah, jadi session ini ketika kita menggunakan session, maka dia akan mengunci halaman ini. Nah, jadi sehingga pada saat kita ingin menuju pada halaman ini, maka kita harus login terlebih dahulu. Seperti itu.
kemudian kita kembali, lalu kita masuk lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian untuk sesi ini kita ambil yang di bagian atas ini ya, di bagian ini kita ambil bagian ini sampai di bagian bawah sini. Nah, jadi maksud dari sesi ini adalah contohnya kita klik bagian ini ya, klik, maka dia munculnya pada tampilan ataupun tab baru. Nah, jadi untuk pembuktiannya kita coba copy dulu ini, lalu ini kan kita sudah copy ya, kita copy, kemudian kita kembali, lalu kita coba logout. Nah, kalau kita klik ini jelas dia muncul ya, ataupun kita masuk, ini kan kita masuk ya. Nah, jadi di sini kita coba sebagai percobaannya kita logout dulu, kemudian kita pastikan script yang tadi di sini, kemudian kita enter. Nah, maka tampilannya tetap masuk ya, padahal sebelumnya ini kan kita sudah logout tadi, logout dan belum melakukan login. Nah, jadi tujuan dari session itu adalah dimana untuk mengunci halaman tersebut agar orang-orang itu tidak hanya masuk begitu saja pada halaman ataupun tampilan beranda website kita, sehingga diperlukannya session ini untuk mengunci halaman ya. Kita coba kembali. Nah, padahal di sini kan kita belum login ya. Pada saat kita memasukkan halaman tadi yang sudah kita copy, kita pastikan di sini, kita enter, maka tampilannya terbuka. Nah, kita login, kita klik, nah muncul seperti ini. Nah, sehingga kita copy yang ini, kita copy ini ya, agar mengunci halamannya. Kemudian kita pastikan di bagian sini, kita pastikan, lalu kita save. Nah, kemudian kita save, lalu kita coba melakukan testing di bagian sini. Kita coba logout dulu. Nah, kemudian kita pastikan file yang tadi, oh ya, ini bukan ya, coba kembali, kita login dulu ya, kita login, kemudian kita ambil alamat yang ini, lalu kemudian kita logout, kemudian kita pastikan di sini. Nah, kemudian kita enter apakah berhasil atau tidak. Nah, maka tampilannya tidak masuk ya. Nah, karena memang session ini kita sudah masukkan di bagian ataupun di halaman transaksi.php ini, sehingga tampilannya ataupun halaman itu sudah terkunci. Nah, agar halaman tersebut bisa kita akses ataupun bisa kita buka, maka langkah yang pertama itu kita harus login terlebih dahulu, kemudian kita pinjam, lalu kita klik. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk session ini berhasil ya. Lalu kemudian untuk isiannya ini kita ambil di bagian beranda, di bagian awal ini, kemudian kita ambil itu di atas dari nav ya. Nah, nav ini kita jangan ambil, batas ya, dari sini sampai ke bagian ini kita copy, lalu kita pastikan di bagian bawah ini, di bagian dari bawah sessionnya. Kemudian kita save as, lalu kita coba refresh peminjaman, kita klik. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, jadi kemudian, nah jadi di bawah sini kita akan membuatkan transaksi peminjaman ya di bagian bawah sini untuk transaksi peminjamannya.
di bagian sininya nanti di sini kita tambahkan apa namanya, gridnya ya, grid di bagian sini. Di bagian sini kita ambil yang grid yang ini, kemudian kita letakkan di bagian sini. Ini kita enter ke bawah ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian 4 ini, di sini kita akan memasukkan apa namanya, informasi ya, dimana informasi yang sudah dipilih untuk di bagian 4 ini. Kita save all dulu. Kemudian di sini kita masukkan apa namanya, toolsnya ya, toolsnya. Di sini kita ambil yang ini, kita ambil yang ini saja. Kita ambil ini, kemudian kita letakkan di bagian 4 nya. Ya, seperti ini di sini. Kita save, kemudian kita coba refresh ya, hasilnya seperti ini. Dia menampilkan informasi ya, informasi ya, seperti ini. Kemudian ini buttonnya kita hapus, kemudian ini juga kita hapus, lalu kita masukkan apa namanya, transaksi ya, transaksi. Kemudian ini di bawahnya kita hapus, kita masukkan sini, kita masukkan rincian transaksi. Rincian transaksi ya, seperti ini. Kemudian kita save, refresh ya, seperti ini. Transaksi, rincian transaksi. Buttonnya tadi sudah kita hapus ya, dan bagian sini tadi. Kemudian kita jelas, saya masukkan keterangannya ini, keterangan transaksi ya. Lalu kemudian di sini kita slash ya, ini sebagai pembatasnya. Nah, jadi di dalam sini kita ambil script yang di check data tabel, kemudian kita letakkan di bagian sini.
Kemudian konektornya ini kita hapus, lalu if else ini transaksi ini kita hapus. Kemudian kita mau dari atas variabel ini kita masukkan idt, kemudian nama field idt, di variabel d ini kita ganti pakai get ya, variabel get. Kemudian variabel data keterangan transaksi, variabel data keterangan transaksi, masuk ke variabel konektor, select bintang from, pinjam where, nama field ini where, id pinjam, jadi id pinjam, like variabel idt, kemudian if MySQL number data, ambil ini, kemudian while idt, kemudian data, kemudian idt nama field, array echo ya while ya, ini kita hapus. Variabel echo hapus. Kemudian variabel idt, id pinjam, idt, variabel idt, kemudian id pinjam, yang ini kita garis ke bawah seperti ini. Kemudian kita copy ini, copy bagian ini seperti ini. Lalu kemudian di bagian ini ya, DKT di ini, data keterangan transaksi, DKT
ID pinjam, kemudian variabel tanggal pinjam, Nah, jadi ini kita sesuaikan yang ada di dalam database ya. Tanggal pinjam di dalamnya, tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, lalu ID pengunjung, kemudian status kemudian status diserahkan, diterima, diserahkan, diterima. Ya, seperti ini. Diserahkan, diterima. Kemudian kita save. Kemudian di bawahnya ini, di bawah dari transaksi, di bawah ini kita hapus ya, di bagian div-nya ini ya, ini kita hapus. Kemudian di transaksi ini kita buka tag PHP ya, PHP echo variabel ID pinjam, Nah, jadi dia ini mengambil dari ID pinjam ini. Dia kemudian akan mengirim, akan ditampilkan ID pinjam. Kemudian kita tutup tag PHP titik, kemudian tanggal kemudian echo variabel tanggal pinjam, kita tutup. Kemudian kita coba melakukan testing ya, kita coba jalankan, kita coba refresh. Nah, maka seperti ini. Oh ya, di sini tidak menampilkan tanggal ya, transaksi tanggal, ID pinjam. Kita coba cek lagi ya. Kemudian di bagian transaksinya ini, perincian transaksi ya, rinciannya ini rincian rinciannya ini kita hapus saja. Kemudian kita masukkan, untuk kita ambil yang ini ya,
Ini kita ubah tanggal ke pinjam, tanggal pinjam, kemudian tanggal pinjam. Ini kita BR, kemudian kita ambil tanggal pinjam ini buat tanggal kembali tanggal kembali, kemudian pengunjungnya ini kita ambil script yang ini dulu ya, pengunjungnya kita kalau di bawah ini kita hapus, ya yang ini, kemudian kita letakkan di bawahnya itu status, kemudian diserahkan kemudian diterima. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita ambil script yang di bagian ini, kita ambil ini, kemudian kita letakkan di bagian sini, enter, kita letakkan di sini. Kemudian variabel from pengunjung ID where ID pengunjung, kemudian variabel ini ID pengunjung, kemudian ini hapus, save. Nama field variabel data, ini kita harus ganti jadi pengunjung. Ini kita Ctrl C, Ctrl V di sini, Ctrl V di sini. Ini kita tulis TP, data pengunjung. Ini juga data pengunjung, jangan tetap. Kemudian di bagian carinya ini dia akan menampilkan nama
nama pengunjung, kemudian di bagian variabel ini hapus if variabel data pengunjung variabel data pengunjung variabel data pengunjung variabel data pengunjung D1 D P pengunjung DP, kemudian di nama field ini kita hapus variabel nama pengunjung P kemudian di bagian sini nama saja. Ini supaya unik kita taruhkan P saja, pengunjung nama, kemudian nama alamat, kemudian telepon, kemudian email, kemudian di sini nama, alamat, email, telepon. Variabel nama, variabel DP nama, variabel alamat DP alamat, variabel telepon DP email. Di sini ini kita balik ya. Telepon. Oke, seperti ini. Nama, alamat, email, telepon. Lalu kemudian di bagian di bagian bawah ini, di sini kita akan memasukkan list ya, isi dari nama, dari alamat, telepon dan email ini. Listnya kita buatkan listnya. UL kemudian di dalamnya ini li nama, kemudian buka tag PHP, echo
echo variabel b nama, kemudian titik koma, dan tutup li. Lalu kita ambil, kita pastikan di bawahnya alamat telepon, telepon, kemudian email, ya seperti ini. BR, nama, alamat, telepon, email, variabel variabel p, nama. Ya seperti ini ya. Kemudian kita coba cek ya list. Tapi yang permasalahannya di sini untuk apa namanya, daftarnya ini tidak muncul ya. Ini tidak muncul daftarnya. Kita coba cek lagi ya. Kemudian di sini kita coba jalankan ya, kita coba save, lalu kita coba jalankan, kita coba refresh, lalu taruhkan ke bagian pengunjung. Nah, maka tampilan di sini seperti ini, dimana di sini ada terdapat transaksi ya. Nah, jadi transaksinya di sini dimana menampilkan ID ya, ID dari 136 ini, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian pengunjung. Nah, jadi di pengunjung ini ada nama dengan saya sendiri, kemudian alamat, telepon, dan email. Nah, berhasil ditampilkan ya. Kemudian ini sudah ya. Kemudian di bagian atas ini kita tambahkan satu buah tombol lagi, satu buah tombol sini. Ini kita klik beranda, kemudian teks logout ya, beranda beranda.php, kita save, kita coba refresh. Ditampilkan seperti ini. Beranda, dia tampilannya di tengah-tengahnya ya. Kemudian di sini yang untuk beranda ini ya, kita jangan ini kita hapus saja. Kita hapus, kemudian kita gunakan lambar. Kita ambil, kita ambil di bagian ini, kemudian kita copy di bagian dari bagian sini sampai pada bagian yang ini, kemudian kita salin ataupun kita copy, kemudian kita letakkan di bagian ataupun di bawah dari perpustakaan ini, pastikan di sini, kemudian kita save, lalu kita coba lihat ya. Coba lihat lagi.
pinjam, detail seperti ini ya. Kita coba lihat lagi. Kemudian enter, putar, atasnya ini tutup div. Save ya, seperti ini. Peminjaman ya, seperti ini ya. Kemudian di bagian beranda ini kan, nah jadi pada saat kita klik link ini dia titik kembali ya. Nah jadi kita ubah di bagian sini. Oke, ini kita masukkan beranda, kita save, lalu kita coba refresh. Nah beranda, kemudian pada saat kita klik, nah ini belum bisa dijalankan ya, karena memang di bagian button ataupun beranda ini, di bagian ini belum kita masukkan beranda. Beranda kita sesuai dengan file yang ada di sini. Nah karena memang di sini satu beranda dengan transaksi ini satu folder, maka kita tulis di sini beranda saja ya. Kemudian kita save, lalu kita coba refresh, kemudian kita klik kembali. Nah secara otomatis dia kembali. Pada saat kita klik kembali, dia secara otomatis kembali ke bagian awal ataupun kembali ke bagian halaman awal di beranda seperti ini. Kemudian ini jaraknya antara perpustakaan Ulindo dengan beranda ini berdekatan ya, sehingga di sini kita masukkan ataupun kita buatkan jarak ya, buatkan jarak di bagian atas perpustakaan Ulindo dengan ketikan MBSP copy, kemudian kita refresh. Nah maka jaraknya seperti ini. Kemudian ini sudah ya di bagian berandanya ataupun kembali ini, kita klik oke seperti ini. Kemudian kita klik beranda seperti ini. Klik beranda, oke seperti ini, berhasil ya. Kemudian kita coba kembali ke beranda lagi, lalu kita kembali ke bagian ini. Di bagian bawah kita arahkan ke bagian bawah status diserahkan dan diterima. BR-nya kita hapus. Seperti ini. Status diserahkan diterima. Di bagian ini kita tambahkan lagi ya, tambahkan satu lagi untuk tanggal kita ambil ini, tanggal ini tanggal 1
tanggal pinjam. Kita refresh seperti tidak menampilkan. Kita scroll ke bawah lagi. Kemudian untuk di status ini ya, di status ini kita ambil di bagian status beranda ini di peminjaman, data peminjaman. Kita scroll ke bawah, kemudian kita ambil di bagian status ini ya. Data peminjaman, kita ambil ini, kemudian kita letakkan di bagian sini. Dan sini kemudian kita tutup di bagian bawah sini ya. Kemudian di bagian status ini kita ambil variabel yang ada di atas ini, status. Variabel status. Kemudian kita save, lalu kita coba jalankan. Default 154. Status variabel stt status Swiss diserahkan body. Coba, oh iya, di bagian di bagian sini kita tambahkan kurung kurawat, kemudian kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, maka seperti ini ya, dimana statusnya itu belum diserahkan, seperti ini ya. Status belum diserahkan, diterima, kemudian diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa. Kemudian untuk di bagian pengunjung ini kita pindahkan ya, kita pindahkan sampai bagian ini, pengunjung, Ctrl X, kemudian kita letakkan di bawah dari diterima ya, seperti ini. Kemudian kita save. Nah, maka dia tampilan seperti ini ya. Urutannya itu tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, status belum diserahkan, kemudian diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa, dan terakhir itu ada pengunjung, nama, alamat, telepon, dan email. Kemudian kita letakkan, kita coba cek ataupun kita di bagian diserahkan ini,
dimana kita gunakan seperti halnya di bagian pengunjung ini, dimana kita akan mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Nah, jadi seperti ini kita ambil di bagian cari dari tabel, cari data dari tabel, kemudian kita ambil ini, kemudian kita pastikan di bagian diserahkan. Jadi kita hapus, kita pastikan di bagian sini ya, seperti ini. Untuk di bagian koneksi database kita hapus karena memang di atasnya sudah ada. Lalu di variabel ini kita masukkan data di kurang bagus, dia ada data diserahkan bagian bawah. Kita tambahkan BTNFM, kemudian supaya dia jadi di sini kita sesuaikan ya, diserahkan ini. Setelah itu klik Ctrl S, kemudian jalankan lagi. Diserahkan variabel. Nah, akan jadi bintang from seperti ini. Namun posisinya dia ada di bagian bawah. Jadi kita mau meletakkannya di samping ya. data baru. Nah, kita akan buat kemudian seperti ini. Kita di bagian ini ya. Jadi di bagian ini kita hapus. Kemudian data diserahkan. Coba kita data diserahkan, kemudian escape variable control, select bintang from, admin where id admin like, variabel diserahkan, kemudian if SQL variabel data diserahkan, kita kasih BTN block diserahkan, kemudian while variabel DDIS data diserahkan ya. Kita untuk variabel D nya kita DDIS saja ya, DDIS, kemudian MySQL fetch array variabel data diserahkan, kemudian echo. Nah, sekarang DD kita lakukan IS untuk yang variabel halaman nama, kemudian ini tertaruhkan kita turun data jika namanya ataupun variabel ini tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan ini data. Apabila tidak ditemukan, kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Kemudian untuk tambah ini kita tambahkan BTN block. kemudian kita save dulu, seperti ini. lalu kita coba jalankan. Kita lihat dulu. Nah, maka diserahkannya data ya, karena memang untuk data dari diserahkan ini belum kita inputkan atau belum kita tampilkan, sehingga hasilnya seperti ini. Yang satu kita kasih. Kemudian selanjutnya kita arahkan ke bagian diterima. Tidak terlalu jarak seperti diterima. Berarti yang di admin terambil ini, hapus BR1 nya lagi. Kemudian kita pastikan di sini. Ctrl S, admin, ada lemari, kemudian kita masuk ke rak. Kemudian kita save dulu. Besok ambil Pak Eko. Rak. Kemudian di bagian sini push, lalu ini di sini hapus data, kita letakkan data di sini, data diserahkan BTN X. block. Jadi kita tekan X saja.
Kemudian ini kita ganti dengan angka 2. Kemudian where from BR. admin. Oke, kita turun kembali ke bawah. From admin variable atau where ID admin. Oke, Di kita atasnya tambahkan ini lagi tambah bagian ini. kita sesuaikan yang di atasnya, Kita letakkan di sini. diterima. Kemudian di sini kita tambahkan Kemudian btn kita block. X. Oh ya, Kemudian di sini diserahkan tambahkan diterima. angka 2 biar dia lebih lebar. BR-nya kita hapus 1. DD IS Ini X. juga Ctrl X kita tempatkan di sini. Kemudian ini Kemudian di sini nama kita kasih angka ini 2 biar dia lebih lebar. ini BTN data. block. Kemudian Kemudian WR di sini kita hapus 1. variable Kita dual turun data lagi. diserahkan diterima DDIS Selesai. DDIS Coba X. kita lihat dulu Kita hasilnya. save. Kemudian Admin, kita coba jalankan, memori, refresh. tab, Nah, penulis, seperti ini. Oh ya, di sini jenis buku, kemudian kita peminjaman. BR. Penerbitnya ini yang belum. refresh ya, seperti ini. Data Penerbit. Oke, di bagian sini kita tambah. kemudian di bagian database kita inputkan manual terlebih dahulu di bagian ini, ataupun kita sesuaikan dulu di bagian adminnya. Di bagian admin ini terdapat 13, 18, 21. 13 Tambahkan AR ini 18. seperti ini. Kemudian kita lihat coba dulu refresh. Nah, seperti ini. port. Di bagian tunggu ya, di bagian diterima BR diterima diserahkan, Fajriani diserahkan, kemudian diterima. Di admin 18 13 21 jadinya seperti ini. 13 21 Terus ini kasih tebal 21. Kemudian kita akan Coba menambahkan refresh. tabel di sini. Kita buka script, Diserahkan diterima, diserahkan diterima. scriptnya itu display tabel 13 Ctrl C. Kita letakkan diserahkan diterima, diterimanya ini Oke, untuk responsif, untuk searchingnya ini oh iya, R ini input di sini kan diserahkan. Oh iya, kemudian scriptnya juga tidak. data diserahkan. Lalu kelasnya ini kita tidak pakai. Kemudian kita coba inputkan ulang lagi ya. Di bagian diserahkan diterima, diserahkan diterima. Kemudian kita coba refresh ya, maka seperti ini, dimana diserahkan itu diserahkan tadi itu 13 dengan 18. Nah, jadi 13 nya ini nama Muhammad Adhar, lalu yang ke diterima ini Fajriani 18, seperti ini. Tadi ini di bagian ini ya, transaksi tanggal. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dimana dia mendisplay ataupun
menampilkan transaksi peminjaman di bagian detail pinjam ini. Di detail pinjam ini menampilkan transaksi peminjaman ataupun transaksi peminjaman dengan TOAS Bootstrap 5. Kemudian di bagian peminjaman ini, di sini kita coba tambahkan tambah data baru di bagian tabel peminjaman. Kita simpan. Lalu di sini kita coba klik di bagian ID nomor 1 ini, kita klik. Nah, maka detail ataupun list di bagian peminjaman ini, dimana diserahkan dan diterima ini belum bisa ditampilkan karena memang di bagian peminjaman ataupun di detail pinjam ini diserahkan dan diterimanya belum kita masukkan ataupun belum kita tampilkan di bagian tabel peminjaman. Kemudian di sini kita coba edit dulu di bagian ini sebagai percobaan, kemudian kita simpan. Lalu pada saat kita klik di bagian detail pinjam ini, maka dia tampilkan seperti ini, dimana diserahkannya itu dan diterima itu namanya ditampilkan di bagian list ataupun display-nya. Kemudian di bagian beranda ini, pada saat kita klik di bagian beranda, maka arah tampilannya di bagian di peminjaman kita klik, kemudian kita klik di bagian beranda, dia kembali ke tampilan seperti ini ya. Seharusnya itu tampilannya itu dia arahkan ke bagian tabel peminjaman ini. Maka scriptnya itu kita tambahkan lagi di bagian berandanya. Ya, di sini kita tambahkan beranda.php, kemudian PHP kita tambahkan tanda tanya M sama dengan 11, kemudian kita save. Lalu kita coba jalankan, refresh di detail, kemudian kita klik di bagian beranda. Nah, maka kembalinya di bagian peminjaman ya, seperti ini. Nah, jadi mungkin itu saja mengenai video yang ke-17 mengenai ataupun menampilkan keterangan transaksi peminjaman dengan menggunakan TOAS pada Bootstrap 5. Kemudian kita akan lanjut pada video yang selanjutnya.